Hai lo semuanya, selamat datang kembali di channel Pemikiran Harus Bebas. Hari ini, gue mau bahas sesuatu yang cukup menarik nih, tapi juga serius. Ada satu fenomena psikologis yang kadang bikin kita berharap-harap atau cemas, tapi sebenarnya kurang realistis. Nah, gue mau cerita dengan santai aja tentang erotomania. Jadi gue punya temen, namanya sebut aja Alan. Alan ini orangnya keren, sukses, tapi dia punya masalah yang agak aneh. Jadi, dia yakin banget bahwa artis favoritnya, anggap aja nggak hanya artis, tapi mungkin pasangan ya, atau gebetan gitu. Nah, itu dia selalu ngefans banget gitu. Dia yakin banget si artis itu diam-diam naksir dia gitu. Gimana ya? Aneh banget kan? Jadi kayak kepedean gitu. Jadi nggak hanya artis tapi mungkin pasangan atau gebetan atau orang lain gitu. Jadi ngerasa kayak dia itu suka sama temen gue nih, si Alan ini. Nah, jadi si Alan ini sering cerita ke gue. Dia kayaknya ngeliatin gue loh pas nonton konsernya gitu. Misalkan lagi ketemu di mall, ih kayaknya dia suka sama gue deh gitu. Dia nunjuk ke arah gue gitu. Dan gue dulu sempat mikir gitu, wah emang bener ya. Nah tapi ternyata ini jadi contoh yang menarik tentang erotomania nih. Jadi erotomania ini tentang keyakinan yang kuat bahwa seseorang yang kita kagumi diam-diam suka atau cinta sama kita, padahal mah enggak gitu. Dan ini sering banget dialami sama semua orang. Ya maaf ya, nggak nyindir ya. Ya mungkin lo juga atau gue sendiri sih pernah ngalamin ya, yaitu kita over imajinatif atau agak terlalu melebih-lebihkan hubungan sama orang yang kita suka. Misalnya kalian nonton video dari artis favorit kalian, terus dia senyum-senyum ke kamera. Nah ada aja yang mikir, wah senyumnya buat gue tuh. Padahal ini cuma salah satu contoh dari erotomania. Nah misalkan lo juga ketika lagi di suatu perjalanan, terus ada yang senyum-senyum ke lo, dan mungkin lo ngerasa dia suka sama lo gitu, padahal mah enggak gitu. Nah itulah yang disebut erotomania, yang bikin kita mikir hubungan yang sebenarnya nggak ada. Kayak kita terlalu melebih-lebihkan gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh jadi fans ya, misalkan ke penggemar. Tetap boleh kok suka sama artis, tapi kita juga harus realistis sama harapan kita. Gimana pun juga hubungan kita sama idola itu gak mungkin lebih dari satu arah. Misalnya kalian kirim pesan ke sosial media artis favorit kalian, terus mereka balas atau like. Bisa aja kita mikir, wah ini kode ini, merasa suka sama gua. Padahal mungkin mereka cuma ngeliatin pesan banyak orang, bukan spesifik buat kita. Sama mungkin ketika lo bikin story, status lo tiba-tiba lo di reply gitu. Dan itu apalagi cewek yang lo anggap menurut lo suka gitu, dan lo ngerasa dia suka balik sama lo, padahal enggak. Nah itulah efek erotomania gitu. Jadi penting banget buat kita sadar sama erotomania ini. Bukan berarti kita nggak boleh mimpi atau punya idola, tapi kita juga harus paham batasannya. Kita nggak boleh kepedean dan mikir hubungan yang sebenarnya nggak ada. Nah, ada beberapa tips nih buat kita supaya bisa mengelola perasaan ini. Pertama, jangan terlalu berlebihan dalam interpretasi tanda atau sinyal dari orang yang mungkin lo anggap dia menyukai lo. Jadi jangan ya. Kedua, coba lebih fokus ke hubungan yang nyata, kayak teman atau keluarga. Jadi intinya erotomania ini mengingatkan kita buat tetap realistis dalam hubungan kita dengan orang yang mungkin terkenal ya, bahwa kita menganggap mereka suka sama kita padahal enggak. Begitu juga dengan entah pasangan lo ya, yang lo rasa ya, lo ngerasa dia suka sama lo padahal enggak. Jadi harus bisa kontrol. Oke, gitu aja. Thank you buat yang udah dengerin. Sorry kalau ada penjelasan atau kata-katanya nggak jelas. Pada intinya adalah menurut Google ya, erotomania adalah jenis gangguan kejiwaan yang menyebabkan seseorang meyakini bahwa orang lain menaruh perasaan cinta pada dirinya, padahal kenyataannya tidak. Pada intinya di video ini gue ingin menjelaskan hal itu. Cuman memang terlalu berbelit ya kata-katanya. Intinya semoga lo paham dengan fenomena erotomania ini. Jadi apa yang harus lo lakukan?
hanya lo sendiri yang bisa menemukan jawabannya. Oke, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like jika suka, dan juga jangan lupa share dan subscribe tentunya untuk dapetin video-video selanjutnya dari channel Pemikiran Harus Bebas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.